Shalom adik-adik. Apa kabar semua? Tante percaya adik-adik selalu di dalam perlindungan Tuhan, ya. Dan yang penting adik-adik walaupun stay at home, ya, tinggal di rumah, tapi tetap jangan lupa, ya, kita tetap untuk terus mau cinta akan Tuhan, ya. Kita juga selalu happy. Adik-adik, siapa yang udah mandi dan siap untuk dengar firman Tuhan? Iya. Wah, semua ya. Wah, luar biasa. Adik-adik, nih. Siapa yang tadi pagi juga udah bantuin mama siapin sarapan? Ya, ada yang juga mungkin bantuin papa. Ya, sapu-sapu halaman, ya. Nah, Tante Esther seneng banget pagi hari ini. Tadi Tante dibantu sama Cici, Koko untuk bersihin rumah, ya. Itu juga adalah salah satu bentuk kita saling mengasihi di keluarga. Nah, pesan Tuhan untuk kita semua di minggu ini adalah Tuhan bertanya nih, apakah engkau mengasihi aku? Ya, apakah engkau mengasihi aku? Firman Tuhannya diambil dari Yohanes 21 ayat yang ke-15. Tante bacakan ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Adik-adik tahu siapa Simon Petrus itu? Simon Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Dia adalah seorang nelayan, ya. Nelayan itu kerjanya apa adik-adik? Nelayan itu nangkap burung. Salah ya, bukan ya? Bukan ya? Nelayan itu nangkap apa? Ikan. Nah, tapi satu hari Petrus berjumpa dengan Yesus. Ya, waktu Petrus mau nangkap ikan, berjumpa dengan Petrus, sejak itu lalu Yesus panggil Petrus, ya, "Mari ikut aku." Sejak itu Petrus ikut Yesus dan menjadi penjala manusia, ya. Petrus sangat mengasihi Tuhan Yesus.
Dia ikut Yesus kemana saja Yesus melayani. Nah, satu hari ya, waktu Yesus hendak disalib, waduh, kan mau ditangkap nih. Oh Yesus, Petrus ya adalah seorang yang sangat membela Yesus. Bahkan Petrus pernah bilang, walaupun yang lain meninggalkan engkau Yesus, tapi aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya tahu-tahu ya waktu itu Petrus dalam keadaan takut karena Yesus mau ditangkap. Tetap Petrus menyangkal Yesus. Berapa kali adik-adik? 3 kali menyangkal ya. Nah, sesudah itu waktu Yesus telah mati disalib bangkit dan dia kembali menemui murid-muridnya. Salah satunya Petrus ya, dikatakan tadi waktu sarapan Yesus berkata pada Simon Petrus. Nah, adik-adik ya, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan, apakah benar-benar kita sudah mengasihi Yesus? Bentar ya, sebentar adik-adik. Tante mau ditemani sama Kamela ya. Kamela, sini Kamela. Aduh, tante lupa tadi nggak manggil Kamela. Kamela, tante mau tanya nih, Kamela benar-benar nggak sih sayang sama Tuhan Yesus? Benar, sayang sama Tuhan Yesus. Kamela, kalau mama kan mama Kamela jauh nih. Kapan terakhir Kamela telepon mama terus bilang sama mama, Mama, I love you? Kapan ya? Kayaknya Udah lama ya. Minggu yang lalu. Iya. Nah, terus gimana mama happy banget ya? Senang. Ngomong-ngomong, Kak Marbun kemana? Sekarang tante mau panggilkan Kak Marbun. Halo Kak Marbun. Loh, kok mukanya cemberut? Kenapa Marbun? Sorry. Thank you. Loh, tadi marah. Iya. Tapi sekarang udah gak marah lagi Udah nggak kan? marah. Kenapa? Gak mau nyimpen Iya, perasaan? nggak mau simpan kemarahan, udah. Oke. Terus mau mengasihi. Wah, luar biasa. Nah, adik-adik, kita sama-sama ya introspeksi diri. Introspeksi itu artinya coba kita lihat lagi, nilai lagi kepada diri kita sendiri. Apakah benar-benar kita sudah mengasihi Yesus dengan segenap hati kita? Ya, apakah kita mau berkomitmen untuk mengasihi Yesus? Nah, ada beberapa hal adik-adik yang dapat kita lakukan. Pertama, mengasihi Yesus dengan cara bahwa adik-adik mau melakukan firman Tuhan. Ya, adik-adik udah dengar firman Tuhan ya. Banyak sekali firman Tuhan, ada yang bilang bahwa aduh jangan marah, jangan bohong ya, jangan suka menyimpan kepahitan ya, dendam sama orang, iri hati. Nah, kita mau lakukan ya, itu salah satu wujud kita mencintai Tuhan Yesus. Terus bisa juga adik-adik, kan kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu lebih dahulu mengasihi kita. Oleh sebab itu kita mau membagikan kasihnya kepada sesama, kepada orang tua, teman-teman, kepada guru-guru nih, kepada Kamela, kepada tante juga, ya semua saudara-saudara kita. Ya, kita mau mengasihi mereka. Terus juga kita tidak mau menyimpan lagi rasa kesel, marah yang kayak tadi ya, dendam, kepahitan. Mari kita buang. Ya, itu kan jadi sampah di dalam hati kita. Itu adalah salah satu wujud di mana kita bisa mengasihi Yesus lebih lagi. Nah, adik-adik, tante percaya adik-adik juga bisa. Ya, kita mulai praktek bagaimana mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan Yesus tidak mau kita mengasihi hal-hal yang lain melebihi daripada kita mengasihi Tuhan Yesus. Yuk ambil ya satu komitmen, kita mulai hari ini kita mau mencintai Yesus lebih lagi. Amin. Amin. Adik-adik, tante mau tanya nih, do you love Jesus? I love Jesus. Yes, yes. Do you love Jesus? I love Jesus. Yes, yes. Shalom adik-adik.
Setelah mendengarkan firman Tuhan barusan, adik-adik pasti makin paham kan kalau Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita semua, kakak dan juga adik-adik. Dan adik-adik pasti juga mengasihi Tuhan kan? Dan sebentar nih, kita mau sama-sama review dan kita mau ingat-ingat beberapa contoh sikap anak-anak yang mengasihi Tuhan. Nah, yuk kita simak bareng-bareng. Kita mulai dari yang pertama, yaitu belajar untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Caranya adalah lewat baca firman, karena di dalam firman itu isi hati Tuhan dinyatakan kepada kita. Oh ya, jangan lupa juga ya untuk berdoa, karena ketika kita berdoa, artinya kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, berikutnya yang kedua, yaitu belajar untuk mengasihi sesama. Mungkin ada adik-adik yang masih dibantu oleh orang tua untuk merapikan tempat tidur. Nah, mulai sekarang bisa membantu orang tuanya ya. Atau adik-adik punya teman nih yang gak bisa mengerjakan PR atau tugas. Nah, adik-adik bisa membantu mereka juga. Dan jangan lupa juga untuk membantu orang lain di sekitar kita. Dan yang ketiga adalah mengampuni. Nah, mungkin adik-adik pernah sakit hati, kecewa, atau marah sama teman. Nah, adik-adik, kalau kita mau mengampuni mereka, artinya kita mengasihi mereka. Dan terlebih lagi, artinya kita mengasihi Tuhan kita. Nah, adik-adik, itu dia tadi beberapa contoh sikap anak-anak yang mengasihi Tuhan. Nah, Tuhan Yesus udah mengasihi kita. Dan saatnya kita juga untuk mengasihi Tuhan dan sesama kita lebih lagi. Sebelum kita selesai, kakak mau ajarin ke adik-adik sedikit tepuk, namanya tepuk kasih, yaitu isinya ada dua hal, yaitu tentang mengasihi dan juga mengampuni. Jadi ini tepuknya sederhana banget ya, tapi semoga adik-adik bisa ingat dan bisa adik-adik lakukan di kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya kakak bilang, tepuk kasih, mengasihi, mengampuni, lebih sungguh. Nah, kayak gitu ya. Kita ulang sekali lagi dan Kak Angel bakal tolong kita. Oke, tepuk kasih. Mengasihi, mengampuni, lebih sungguh. Keren banget kalian semua. Nah, adik-adik, jadi jangan lupa ya untuk tetap setia dan tetap semangat untuk mengasihi dan mengampuni. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita satukan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, buat firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari Tuhan. Terima kasih, di mana kami boleh diajarkan untuk tetap mengasihi Engkau di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Tolong kami, mampukan setiap kami Tuhan untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu Tuhan, Bu Esther yang sudah menjadi berkat buat kami. Berkati hamba-Mu ini, Engkau yang terus memelihara, bahkan memberkati kehidupannya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, berkati seluruh anak-anak-Mu yang ada di rumah, berikan kekuatan, kesehatan, bahkan sukacita di dalam hidup mereka. Terima kasih Yesus, setiap kita yang sudah terima berkat, bersama-sama katakan, Amin.